Ngobras Birasika, ngobrol asik Birasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan buat kawan Rasika yang mau gabung sama kita di Ngobras berpalekat bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official atau streaming www.rasikapekalongan.com ya, atau bisa lewat Facebook KPU Live ya. Silakan aja kawan Rasika, nanti yang mau nanya-nanya bisa WA di 08547731111. Dan pagi hari ini kawan Rasika, kita temanya evaluasi pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc ini kalau nggak salah badan yang dibentuk oleh KPU untuk membantu tahapan-tahapan pemilu ya, dan dari berbagai tingkatan. Dan narasumber kita yang udah hadir hari ini ada Mas Dika Redana, beliau komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Mas Dika. Selamat pagi Mas Jamil. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Dika ya? Alhamdulillah sehat. Karena Mas Dika ini orangnya orang yang ramah dan suka bersedekah ya, pas acara apapun ya, nyah-nyoh ya. Beliau alhamdulillah amalannya banyak, jadi rezekinya juga ngalir lancar. Amin, amin. Ya, ini Mas Dika. Mas Dika itu disiplin sak kabehane. Ya, dan insya Allah selalu sukses ya Mas Dika ya. Amin, amin. Mas Dika, ini tema kita ini evaluasi pembentukan badan ad hoc. Ya. Evaluasi itu biasanya dilaksanakan sejak atau mulai kapan sih? Evaluasi itu tentunya kan setelah pelaksanaan selesai. Artinya sejak pelaksanaan itu dilaksanakan, itu apa saja rintangan dan tantangannya, terus permasalahan yang dihadapi apa, terus kemudian next time biar tidak terjadi permasalahan lagi itu. Oh ya, biar kedepannya itu bisa lancar. Betul. Karena mesti memang semua pekerjaan memang harus selalu ada evaluasi ya. Harus. Apalagi kerja besar, pemilu atau pilkada tiap 5 tahun sekali ya. Betul. Iya Mas. Sebelum ini Mas, saya pengen berterima kasih nih Mas kepada teman-teman badan ad hoc ya, entah itu dari BPK, PPS maupun Pantarlih dan KPPS ya. Terima kasih kemarin pada saat pilkada itu sudah bertugas sebaik mungkin. Alhamdulillah kita mencetak sejarah baru, rekor baru penyelenggaraan pemilu serentak pilkada serentak tahun 2024. Seperti itu. Terus juga kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada saat pembentukan badan ad hoc kemarin ya. Ada beberapa instansi yang kami libatkan, kami terima kasih sekali. Sehingga pelaksanaan pendaftaran badan ad hoc ini berjalan dengan lancar, seperti itu Mas Jamil. Iya, ucapan terima kasih nih ya. Kita juga sebagai warga negara yang ikut nyoblos di pilkada Kabupaten Pekalongan maupun pas pilpres itu juga mengucapkan terima kasih karena badan ad hoc itu sangat membantu kita ya, termasuk ada pemutakhiran data, kita didatangin lagi biar kita bisa ikut pesta demokrasi. Oke Mas Dika, berapa sih jumlah total badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pekalongan pada pilkada terakhir kemarin? Kalau badan ad hoc keseluruhannya itu kurang lebihnya sekitar 14.102 orang yang terlibat. Itu masing-masing ada tingkatannya. Untuk teman-teman yang ada di PPK itu kita ada 95 orang, okay. Terus itu yang selanjutnya ada di PPS itu ada 855 orang dari 285 desa atau kelurahan. Kemudian yang Pantarlih ini ada 2.785 dari 1.481 TPS. Terus untuk yang KPPS ini kami ada 10.367
orang, masing-masing KPPS ini 7 orang Mas Jamil. Mm-hmm. Jadi totalnya itu ada 14.102. Belum ini dibantu dengan teman-teman sekretariat. Oh ya. Ini di PPK itu teman-teman sekretariat ada 3 orang, terus kemudian di PPS ada 3 orang dan di PAM TPS ada 2 orang. Jadi ketika bicara soal sumber daya manusia dari tingkatan PPK atau kecamatan sampai ke TPS, itu kita kurang lebih ada 17.957 orang. Ya itu badan ad hoc itu tadi meliputi PPK itu kecamatan ya. Kemudian PPS, terus Pantarlih yang mencoklat itu, terus terakhir yang KPPS. Ya berarti ada 4 badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU ya. Terus jumlah pendaftar untuk masing-masing tingkatan badan ad hoc, apakah jumlah itu mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu kemarin? Kalau berbicara kebutuhan sebetulnya melebihi target Mas Jamil. Melebihi target artinya kita butuh 1.000 orang tapi pendaftarannya lebih dari itu. Lebih dari Misalnya kayak PPK itu dari tadi kita ada 95 kebutuhan. Kalau pada saat pendaftaran itu kan kami butuh 2 kali pendaftar, 2 kali kebutuhan ya Mas Jamil. 2 kali kebutuhan. Artinya kalau di PPK ada 5 orang, berarti untuk pendaftaran administrasinya paling tidak ada 10 orang yang diterima. Tapi yang bekerja 5 orang. Yang bekerja nantinya 5 orang. Yang 5? Yang 5 nanti jadi cadangan. Tapi digaji enggak? Ya enggak, berarti ya enggak. Kalau kerja baru dipanggil. Kalau ada yang mau ganti. Ini karena misalnya ada sesuatu hal sakit atau enggak bisa menjalankan tugas, jadi udah siap ya. Iya, ada siap pengganti antar waktunya. Nah, untuk di PPK sendiri itu kemarin kita ada 270 orang pendaftar. Dari yang dibutuhkan berapa? 95. Ya, 270 itu kalau 95 kali 2 berarti kan 190 kan. Artinya kan melebihi. Terus kemudian PPS itu kita ada pendaftar 1.308 dari 855 PPS ya. Berarti ini lebih dari 2 kali kebutuhan. Terus kemudian juga ada Pantarlih. Pantarlih itu pendaftarnya 2.919 orang Mas Jamil dari 2.785. Nah, karena Pantarlih ini biasanya di tingkat TPS itu kita nyarinya sulit ya. Jadi yang penting ada pendaftarnya. Ya. Tapi setidaknya ini malah kurang kalau Pantarlih ya. Iya. Kalau Pantarlih cukup. Pantarlih 2.919 dari kebutuhan 2.700. Iya, saya bacanya dari kanan ke kiri, mohon maaf nih. KPPS untuk KPPS itu kemarin ada 14.186 dari total kebutuhan 10.367. Artinya ada antusias warga untuk daftar jadi badan ad hoc. Betul. Ya. Sehingga enggak kekurangan lah ya. Tapi dari jumlah itu mereka yang dipilih itu kan melalui proses seleksi. Betul. Jadi mereka udah memenuhi kriteria semua ya. Kalau yang ini lolos ini sudah pasti memenuhi kriteria. Udah pasti memenuhi kriteria. Karena melebihi jumlah ya. Kalau kurang atau ngepas piye meneh kan. Karena harus sesuai kebutuhan atau mungkin mundur pendaftarannya ya. Tantangan utama apa yang dihadapi KPU pada saat membuka pendaftaran badan ad hoc ini? Ini tantangannya unik nih Mas. Jadi kalau berbicara soal pendaftaran ad hoc, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya itu pendaftarnya itu lebih dari kebutuhan. Namun di beberapa kecamatan atau desa itu pendaftarnya minim. Kalau secara keseluruhan
sudah memenuhi. Sudah memenuhi, tapi per desa atau kecamatan beda-beda. Oh iya. Contohnya PPK. PPK itu kemarin ada 2 kecamatan yang pendaftarnya kurang dari 10. Oke. Dari kebutuhannya berapa? 10. 10. Kan 2 kali kebutuhan, 5 kali 2 kan 10. Terus akhirnya solusinya? Solusinya kami perpanjang masa pendaftaran. Perpanjang, terus pada akhirnya menemukan sesuai dengan kriteria lewat tes. Iya. Lah dari 10 orang ini nantinya baru kita masuk ke seleksi berikutnya, Mas Jamil. Itu. Terus untuk tingkat PPS itu kemarin ada 241 desa yang pendaftarnya juga kurang dari kebutuhan. Dari 285 PPS petugas pemungutan suara. Pemungutan suara. Desa, tingkat desa ini ya. Desa itu kita itu ada di 241 desa yang minim pendaftarnya. Ya. Itu. Terus kemudian kalau yang Pantarley ini sebetulnya agak ringan karena pelaksanaan pilkada itu berdekatan dengan pemilu. Artinya teman-teman yang kemarin ikut Pantarley pada saat pemilu itu daftar lagi. Dan karena ini ada penyusutan TPS, artinya kita tidak sulit mencari teman-teman Pantarley. Yang kemarin daftar lagi, otomatis diterima atau dites lagi itu? Tetap ada seleksi. Tapi semuanya lolos ya? Lolos. Biasanya kalau terus tambah pikun ngerjain soal nggak bisa kan, kemungkinan itu ada ya kan? Terus kemudian KPPS juga sama, pendaftarnya banyak juga, walaupun ada di beberapa TPS yang kurang pendaftarnya. Itu yang pertama kaitannya dengan kurangnya pendaftar, kurang minatnya para pendaftar ini, Mas. Tapi di beberapa kecamatan atau beberapa desa nih, khususnya kemarin pada saat KPPS ya, di beberapa TPS itu banyak sekali yang kelebihan pendaftar juga. Ya, ini yang kok bisa membedakan satu kecamatan dengan kecamatan lain beda, pendaftarnya banyak. Ya. Terus yang satu enggak. Itu lebih ke apa sih karena kok sampai gitu? Artinya satu yang ada antusias berlebih, satu enggak. Ini udah dievaluasi oleh KPU. Sudah. Kenapa? Ya, itu alasan utamanya banyak sekali ya. Alasan utama yang terkait dengan kenapa ada perbedaan ini. Yang pertama, kalau berbicara soal kekurangan pendaftar itu karena beban kerja pemilu itu masih terngiang-ngiang di penyelenggara pemilu, Mas. Artinya aku males daftar maneh, wingi kesel banget wingi gitu. Masih ada itu. Terus kemudian tidak memungkiri adanya isu ini honornya lebih sedikit dari pemilu. Isu atau nyata itu? Pada kenyataannya? Pada kenyataannya jadi kita sesuaikan dengan yang pemilu kemarin. Oh, berarti nggak ada kenaikan tapi sama ya? Sama. Penurunan itu enggak? Enggak. Isu itu membuat mereka bisa jadi itu. Iya. Terus, juga kalau naik mesti yang daftar, ya kan? Terus juga adanya isu orang dalam. Maksudnya gini, percuma aku daftar wong ajeke sing ditampa wong-wong kae. Oh iya. Ada pernyataan seperti itu. KPU ngonternya dengan cara kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pendaftar semua masyarakat. Artinya terbukti kemarin pada saat proses pendaftaran badan ad hoc itu kami juga memberi kesempatan pada pendaftar baru. Artinya bukan orang lama terus. Oh iya, bukan orang lama terus. Kalau orang lama itu ya malah lebih mudah ya. Iya, lebih mudah karena udah pernah kerja ya kan. Yang baru kan harus ngajari. Khawatirnya juga nanti ada kesalahan juga kan. Betul. Memungkinkan. Kalau yang kemarin-kemarin yang sudah daftar lagi itu lebih tenang, lebih enak, tinggal menyesuaikan peraturannya. Tapi kemarin tetap dites ya. Iya, kami tetap memberikan peluang
kesempatan bagi pendaftar baru. Kemarin kebetulan itu KPPS fresh graduate-nya itu banyak banget Mas Jamil. Jadi pendaftar yang belum berpengalaman sebelumnya kita beri kesempatan. Iya. Oh, jadi itu alasan kurang minatnya masyarakat itu diantaranya tadi sudah disampaikan ya. Betul. Ya adanya isu-isu itu ya, isu orang dalam, terus kondisi geografis juga pengaruh ya. Geografis juga pengaruh. Contoh kasus pada saat Pantarlih itu. Pantarlih itu kita maksimal itu kan 600 mili Mas. Sedangkan Pencoklet atau Pantarlihnya maksimal mendata 400. Artinya di satu TPS ada 2 orang. Pantarlih kan. Nah, untuk wilayah atas ini untuk mencapai angka 500 sampai 600 itu sulit Mas. Satu TPS-nya. Iya, karena penduduknya kan mencar ya. Jaraknya itu karena desa itu kan tanahnya luas, ada kebun. Kalau di perkampungan kan lebih rapat ya. Kalau bahkan kalau di atas itu kita 2 dukuh 1 TPS Mas. 2 dukuh 1 TPS. Jarak dukuhnya itu jauh lah ya. Makanya ini jadi males juga kan pendaftar Pantarlih kan. Akhirnya aku nanti kerja di sana, waduh sampai sana juga batasan wilayah kerjanya. Itu juga menjadi salah satu alasan yang akhirnya menjadi minimnya minat pendaftar khususnya di daerah atas. Nah, terus akhirnya terpenuhi enggak? Akhirnya tetap terpenuhi. Kita kerjasama dengan lembaga desa atau tokoh masyarakat di sekitar. Kita minta rekomendasi siapa yang sekiranya bisa dijadikan badan ad hoc. Seperti itu. Iya, jadi kerja tahapan pemilu memang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan ya kawan Rasika, untuk mengatasi hal yang demikian ya. Kalau udah badan ad hoc terbentuk, udah ayam nanti tinggal membantu pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dan tingkatan-tingkatan berikutnya ya. Oke, apakah proses seleksi tes tertulis atau wawancara badan ad hoc ini ada kendala teknis atau SDM, mungkin katanya dengan teknologi atau apa? Alhamdulillah kemarin seleksi badan ad hoc terhitung lancar Mas. Menurut saya sangat lancar bahkan. Cuma kendalanya justru ada di sumber daya manusianya atau pesertanya ya. Dalam hal apa? Ini kadang-kadang peserta ini kan sudah kami loloskan sampai ke tes tertulis, dari proses tes administrasi sampai tes tertulis. Tertulis itu terakhir, tes terakhir. Belum. Masih ada wawancara. Masih ada wawancara. Itu mereka itu entah kenapa itu kemarin ada beberapa lah yang nggak banyak banget itu tidak hadir malahan. Pas tes tertulis. Tes tertulis. Entah alasannya apa itu. Ada beberapa yang tidak ada. Berarti langsung dicoret. Ya, atau dikasih kesempatan, karena bisa jadi dia ada suatu hal urusan atau apa kegiatan. Kalau alasannya bisa kita terima, kita jadwalkan di tes yang berikutnya, Mas Jamil. Dari yang belum ikut tes itu ya. Oh, berarti ada kelenturan ya dari KPU ya. Kalau tidak ada konfirmasi sama sekali ya udah kita diskualifikasi. Oh ya, jadi harus ada konfirmasi dulu. Kalau nggak ada berarti udah nggak niat. Kalau ada konfirmasi kan ada niatan. Kira-kira bisa nggak? Soalnya aku kebetulan ada hal penting yang nggak bisa ditinggalkan. Ya. Seperti itu Mas Amir. Untuk teknologi, pada gaptek atau aman? Kan harus buka aplikasi, harus nggak cuma nulis di papan tulis pakai kapur terus dicatat. Kalau kemarin di tes CAT itu kan sudah kita bekerja sama dengan ITSNU dan SMK Muhammadiyah Kajen memang. Jadi teman-teman pendaftar itu sudah tinggal masuk kode ya. Kode, kita beri kode, nanti masuk tinggal mengerjakan. Oke. Semuanya alhamdulillah sudah aman ya, teknologi IT ya. Oke kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi ya bersama Mas Jika Redana, beliau divisi Sosdiklis, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Tema kita evaluasi pembentukan badan ad hoc. Tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM.
Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS secara mandiri, cepat, dan real time. Cukup dengan NIK dan koneksi internet. Tak hanya itu, jika ditemukan kesalahan data atau tidak terdaftar, pemilih dapat langsung menyampaikan tanggapan melalui fitur lapor pemilih, disertai dokumen pendukung. Data ini kemudian diverifikasi oleh petugas KPU Kabupaten Kota, lalu diintegrasikan ke sistem SIDALI, dan diperbarui kembali di Cek DPT online. Proses ini memperkuat akurasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap data pemilih. Hasilnya, dalam 7 hari menjelang pemilu terakhir, akses pengguna mencapai lebih dari 44 juta kali. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, melampaui target nasional. Inovasi ini juga memberi solusi untuk pemilih di luar negeri, khususnya yang tinggal di area yang jauh dari pusat kota, serta menjawab kebutuhan layanan digital 24/7 yang aman dan transparan. Dengan integrasi SIDALI, data kependudukan dan saluran umpan balik digital, Cek DPT online hadir sebagai sistem layanan demokrasi modern, mudah diakses, inklusif, dan partisipatif. Diperkuat oleh berbagai regulasi dan kerjasama lintas lembaga seperti Kemendagri, Kemenlu, BSSN hingga BRIN, inovasi ini dipastikan terus berlanjut dan berkembang di setiap tahapan pemilu dan pilkada. Halo, nama saya Yudi, saya tinggal di Wellington, Selandia Baru. Untuk pemilu 2024, Cek DPT online sangat berguna bagi saya. Rumah saya jaraknya sekitar 25 kilo dari KBRI, dan karena kesibukan sehari-hari, agak sulit untuk saya untuk datang ke KBRI untuk mengecek apakah saya terdaftar atau tidak. Dengan Cek DPT online, saya tinggal buka websitenya, masukkan identitas diri saya, dan saya bisa melihat apakah saya sudah terdaftar atau belum. Terima kasih. Bang, mau tanya, tahu Cek DPT online nggak ya? Oh, Cek DPT online? Iya, tahu. Tahu Cek DPT online nggak ya? Oh iya tahu Mbak. Cek DPT online kita bisa cek TPS kita Kak. Itu tuh membantu saya banget untuk mengetahui lokasi TPS saya di mana. Sebelumnya saya pernah menggunakan juga tuh Cek DPT online untuk mengecek apakah saya sama istri itu satu TPS atau enggak. Dia juga ada fitur gitu, jadi kita bisa gampang nyari lokasinya. Apalagi kemarin adik saya itu baru pertama kali memilih. Jadi saya bisa tahu di mana lokasi TPS adik saya untuk memilih. Karena kebetulan sebelumnya kita beda kakak, begitu menikah satu kakak, saya harus cek kan tempat TPS-nya sama atau enggak, ternyata sama. Iya Kak, tergantung. Jadi aku bisa tahu TPS aku di mana. Pokoknya itu membantu banget deh. Sangat bermanfaat itu. Hai teman-teman, dirimu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di tahun 2024 nanti? Coba cek di link di bawah ini ya. Hai teman-teman, cek dirimu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih untuk di 2024 nanti. Pastikan langsung cek di link berikut. KPU melayani.
Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS. Santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kawan Rasika yang mau gabung bisa ikutan live streaming www.rasikapekalongan.com atau bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official atau live KPU Kabupaten Pekalongan. Yang mau nanya juga kita kasih kesempatan. Dan kita lanjutkan lagi ya kawan Rasika, ngobras dengan tema evaluasi pembentukan badan ad hoc ya. Tadi sudah disebutkan badan ad hoc itu PPK, PPS, kemudian Pantarleh, kemudian apa? KPPS ya, yang lebih tingkatan yang lebih rendah ya di RT atau RW itu ya. Ya, dan kita masih bersama narasumber kita dari KPU Kabupaten Pekalongan, beliau Komisioner KPU, Mas Dika Redana, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, kita ngomongin soal badan ad hoc ya. Itu mungkin badan ad hoc itu ketika udah kan seleksi, kemudian habis diseleksi dilantik. Betul. Kemudian saat bekerja atau sebelum bekerja ada nggak yang mengundurkan diri atau malah diberhentikan dengan alasan hal-hal tertentu mungkin? Ya, untuk sebelum dilantik itu bahkan ada, Mas. Jadi kita mengumumkan siapa saja yang lolos bakal dilantik. Ternyata juga ada yang nggak mau. Padahal mereka juga mendaftar. Kemudian setelah mendaftar itu setelah dilantik itu 1 hari dilantik minta mundur juga ada. Oh ya, alasannya kenapa itu? Itu alasannya disharmonisasi. Jadi tidak cocok dengan teman yang lainnya yang kebetulan terpilih juga. Oh, ada yang gitu? Ada yang gitu. Itu di PPS itu ada. Terus juga ada yang karena sakit ya, mereka ini penyelenggaraan pilkada itu belum lama ini, masih awal-awal ya. Itu juga ada beberapa teman-teman yang sakit, terus juga ada yang minta diganti, kemudian juga alasan pekerjaan. Jadi karena kebanyakan teman-teman ini fresh graduate kemarin itu, jadi begitu mendapat pekerjaan baru itu memilih pekerjaan baru. Enggak kena sanksi, artinya kan ada tanda tangan materai. Enggak, karena memang alasannya bisa kita terima ya. Oh, tapi KPU udah punya cadangan ya. Dari tadi 10 udah ada 10 lagi yang siap menggantikan. Jadi masih aman lah ya. Masih aman, seperti itu Mas Jamil. Iya, kalau yang diberhentikan ada? Kalau yang diberhentikan kemarin mungkin kaitannya dengan netralitas ada. Kalau misalnya Mas Dika ini dari partai apa, terus di sosmed itu ngunggah, terus saya badan ad hoc ngomentarin dukung atau nge-like itu. Kemarin sebetulnya belum sampai ke penindakan dari kami sih Mas Jamil. Jadi begitu mereka ternyata ketahuan terlibat dengan urusan-urusan netralitas ini, mereka itu kan sudah
ternyata sudah paham aturan nih, karena sudah pilkada itu hampir itu bahkan terjadi H-2 pelaksanaan Mas Jamil. Itu sebelum kami tahu mereka sudah mengundurkan diri. Nah, setelah kami tahu ternyata ada beredar foto-foto yang ternyata membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak netral seperti itu. Iya. Terus ada juga teman-teman yang terlibat kampanye nih Mas Jamil. Itu juga kami tindak tegas. Itu mereka kami ganti seperti itu. Iya. Kemudian selama penyelenggaraan pilkada, ada nggak badan ad hoc yang sakit dan meninggal, misalnya? Kan karena pembentukan nama pelaksanaan kan memakan waktu yang lumayan kan, sehingga ada yang sakit, ada yang meninggal, itu kan pasti memungkinkan. Dan ini tindakan apa atau antisipasi apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan? Ya, kemarin itu pada saat pilkada memang ada 2 orang linmas meninggal Mas Jamil. Saat penyelenggaraan ini ya? Setelah penyelenggaraan, tapi itu efek dari proses pemungutan dan penghitungan suara itu. Karena setelah bertugas merasa pusing, tapi tidak dirasa Mas Jamil. Itu meninggalnya rata-rata 2 minggu setelah, atau bahkan ada yang 1 bulan lebih lah. Itu. Oh, nggak pada saat hari penyelenggaraan hari H itu ya. Terus juga kemarin ada teman PPS kami di wilayah Kecamatan Karanganyar itu pada saat monitoring pemungutan suara itu kecelakaan kendaraan Mas Jamil. Itu dilarikan ke rumah sakit. Terus juga terkait kalau kita bicara pemilu kemarin itu kan banyak sekali yang keguguran nih Mas Jamil. Alhamdulillah kemarin kita keguguran. Iya. Kandungan. Pemilu kemarin banyak sekali yang keguguran Mas Jamil. Ini benar? Benar. Oh, yang lagi hamil tuh? Yang lagi hamil tidak terdeteksi hamil melaksanakan atau menjalankan tugas di hari H itu berakibat keguguran banyak kemarin. Pas pemilu ya? Iya, pas hari H, Pak. Pas setelah hari H. Artinya ketika ada yang sakit, meninggal, kecelakaan pasca penyelenggaraan juga, itu mereka masih tetap ada tugas? Masih, selama masih dalam tugas masa tugas kami. Antisipasinya gimana? Kalau antisipasinya jelas dari awal kita sudah masuk di salah satu persyaratan. Jadi di cek kesehatan itu ada satu lampiran yang menyatakan apakah yang bersangkutan ada penyakit bawaan, misalnya kayak kolesterol, gula darahnya tinggi apa tidak. Itu menjadi antisipasi awal kami Mas Jamil. Itu kemudian yang kedua kami juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemarin yang 2 orang meninggal dan kecelakaan itu kebetulan bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terus untuk teman-teman yang sakit itu biasanya tidak laporan sama teman-teman BPS, ujuk-ujuk berada di rumah sakit. Alhamdulillah dengan adanya program BPJS Kesehatan dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, itu teman-teman yang kemarin sakit itu juga banyak yang terfasilitasi di rumah sakit. Iya, karena kerjasama dengan BPJS Kesehatan ya. Di luar itu tadi ketika mereka sakit masih punya beban kerja atau sudah meninggal, padahal ini sudah penyelenggaraannya udah, cuma mungkin kerja-kerja berikutnya kan. Ya. Itu yang menggantikan tugas-tugas mereka siapa? Ya karena sebetulnya tugas utama mereka sudah selesai ya. Contoh kan masa kontraknya mungkin masih Linmas nih ya. Linmas kan masa tugasnya di hari H kan sudah selesai, ya udah selesai. Dan Linmas ini kan tidak. Oh, kalau ini kebetulan pas tugasnya selesai. Pas tugasnya selesai. Biasanya badan ad hoc itu selesai tugasnya sampai pas penyelenggaraan itu sampai berapa hari atau berapa minggu? Kalau itu atau beda-beda badan ad hoc itu? Badan ad hoc beda-beda. Kalau di tingkatan PPK itu
4 bulanan, 3 bulanan. Itu sampai yang kecamatan ya. Sampai TPS itu tidak lama lah dari pemungutan suara, seperti itu Mas Jamil. Ya, oke. Kemudian kita ke Badan Ad Hoc untuk Pantarlih ya. Ya. Petugas Pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih. Betul. Ini apakah juga mendapatkan alat bantu kerja yang dibutuhkan? Seperti formulir, pasti mungkin ya, atribut atau aplikasi. Sehingga ketika mereka melaksanakan tugas, itu yang didatangin itu juga yakin ini benar-benar petugas resmi. Iya, jadi kemarin itu pada saat teman-teman Pantarlih melaksanakan tugas, memang kami fasilitasi ya beberapa dokumen terkait data yang akan dicoklit, terus kemudian kami juga fasilitasi rompi, topi sebagai tanda pengenal, juga ada kartu identitas Pantarlih. Artinya kalau teman-teman Pantarlih kemarin melaksanakan tugas ke rumah-rumah warga itu mereka sudah dikenali. Oh, ya. Karena ada tadi topi, rompi. Ada rompi. Itu dipinjamin atau dikembalikan lagi atau kami berikan hak milik? Oh, diberikan gitu. Kami berikan kepada teman-teman Pantarlih yang melaksanakan tugas seperti itu. Iya, kemudian mungkin berikutnya akan beda ya seragamnya. Siapa tahu nanti mereka tiba-tiba pakai itu, ya kan? Iya, jadi kalau berbicara Pantarlih itu seragamnya Pantarlih yang pemilu dengan pilkada itu beda Mas Jamil. Oh, pemilu sama pilkada beda. Setiap tahapan pemilihan itu kami berbeda-beda. Jadi orang mungkin kayak rombine beda, mesti ada pembeda lah. Ada pembeda ya. Seperti itu. Oke, kemudian ini bagaimana nih pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS? Apakah ada kendala teknis atau administrasi yang dialami oleh Badan Ad Hoc untuk terutama KPPS? Kalau KPPS ini ya kemarin kendala teknisnya itu ada di aplikasi Mas Jamil. Oh, lebih ke aplikasi. Aplikasi. Sebetulnya aplikasinya sudah oke. Cuma kaitannya dengan sinyal. Ini ada di beberapa titik yang ternyata sinyalnya itu rendah dan itu sangat mengganggu sekali untuk proses pengiriman laporannya. Lah terus cara ngatasinya, mereka apakah diminta untuk turun ke yang ada sinyalnya bagus atau gimana? Offline dulu. Offline. Laporan offline, nanti kalau sudah ada sinyal baru otomatis akan terkirim. Oh ya. Artinya ini kan teman-teman KPPS menunggu dulu nih, iya, memastikan biar terkirim. Ini yang sebetulnya menjadi kendala itu kemarin itu. Terus adanya pemilih yang tidak sesuai domisili, pengen nyoblos di TPS itu juga menjadi kendala buat teman-teman KPPS karena ngeyel nih, saya pengen nyoblos di sini. Itu juga itu. Terus kalau cuaca buruk juga kemarin menjadi kendala Mas Jamil ya, ada TPS kami yang terbang ikut angin di wilayah Karangdadap itu juga. Itu sebelum pelaksanaan? Pada saat pelaksanaan. Pada saat pemungutan suara itu TPS-nya katut, akhirnya kami pindah di dalam gudang ini padi, penggilingan padi. Dan dilanjutkan kembali jumlahnya berkurang nggak? Artinya aduh ning kene pindah rono neh kesel, biasanya kan kadang ada pemilih yang gitu juga. Karena masih di lokasi yang sama. Oh, masih di lokasi yang sama, deket ya. Iya, karena TPS awal itu di halaman sebuah penggilingan padi, terus setelah adanya hujan badai itu kita masuk ke dalam ya, karena masuk memang harus ke dalam ya kan. Oke, Mas Dika. Ya, ini kaitannya dengan penggunaan aplikasi Sirekap. Ini apakah berjalan efektif dan apakah ada kesulitan teknis yang dialami oleh Badan Ad Hoc terutama KPPS dalam mengoperasikan aplikasi tersebut? Ya, tadi kan biasa ada yang gagap teknologi ya kan. Itu di awal memang iya Mas. Cuma karena ini teman-teman KPPS itu banyak yang baru itu. Di awal mereka asing banget dengan aplikasi ini. Gitu kan. Akhirnya setelah kami laksanakan BIMTEK berkelanjutan,
alhamdulillah nih teman-teman tuh bisa menguasai terus HP yang tidak support itu juga pada hari H sudah support. Terus juga ya permasalahan seperti itu sinyal tadi. Ya, terus ini kita balik lagi ke proses seleksi, Mas. Proses seleksi baik tertulis dan wawancara badan ad hoc, ada kendala teknis nggak waktu itu? Kalau itu tidak ada sih. Tidak ada, cenderung lancar. Lancar ya. Iya. Ya. Kemudian berdasarkan evaluasi menyeluruh, apa yang akan menjadi fokus perbaikan KPU dalam rekrutmen dan pembinaan badan ad hoc untuk pemilu mendatang? Iya. Ya, tapi nanti dulu kita jeda sejenak. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota. Inilah Ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tema kita tadi evaluasi pembentukan badan ad hoc ya. Jadi ada 4 badan ad hoc tadi, diantaranya PPK, PPS, kemudian Pantarlih dan KPPS ya. Dan narasumber kita masih bersama Mas Dika Redana, beliau komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Oke, kita lanjut lagi nanti sekaligus closing statement apa yang ingin disampaikan Mas Dika tadi tentang evaluasi menyeluruh nih, apa yang menjadi fokus perbaikan KPU dalam rekrutmen dan pembinaan badan ad hoc untuk pemilu atau pilkada mendatang. Silakan. Iya, dari beberapa kendala atau permasalahan yang sudah kita bahas tadi Mas Jamil ya, tentunya yang paling harus dilaksanakan itu ya untuk tahapan berikutnya atau pemilihan berikutnya itu KPU khususnya kami harus gencar melaksanakan sosialisasi agar pendaftar badan ad hoc ini nantinya bisa lebih banyak. Itu yang pertama kaitannya dengan sosialisasi. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman ini dilantik jadi KPPS, itu BIMTEK itu tidak cukup satu kali Mas Jamil. Artinya BIMTEK itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari masing-masing pertemuan itu bisa membahas masalah aplikasi, terus kemudian bisa membahas terkait simulasi di lapangan. Oh ya, penting. Itu kan penting juga kan. Itu ada juga bisa juga untuk mengenali form-form surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pungut hitung. Itu kan juga teman-teman KPPS harus paham betul itu. Terus juga selanjutnya yang ketiga, tentunya kami harus lebih instan melaksanakan pembinaan terhadap badan ad hoc, khususnya yang terkait dengan kode etik. Ya, itu harus kita sering laksanakan. Seperti itu sih Mas Jamil. Ya, oke. Mungkin
terakhir apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan Rasika yang saat ini gabung sama kita, yang kemungkinan nanti akan kepingin jadi juga badan ad hoc, apa nih mau disampaikan, mungkin persiapannya atau apa, silahkan. Buat kawan-kawan Rasika yang kebetulan hari ini menonton atau mendengarkan via radio, saya berharap ini dan saya membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Jadi untuk pemilihan atau pilkada berikutnya silakan ikutlah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan atau pemilu berikutnya. Kami buka peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, luar biasa ya kawan Rasika. Demikian tadi ya evaluasi pembentukan badan ad hoc dan kerja-kerjanya, dan juga kesempatan buat kawan Rasika yang mau nanti pas pilkada atau pemilu mau daftar, mungkin bisa kepoin sekarang ya, mungkin di websitenya atau media sosialnya KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi nanti kalau pas dites insya Allah lolos dan bisa menjadi anggota badan ad hoc KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Dika, sehat selalu. Terima kasih hadirnya, luar biasa memberikan pencerahan buat kawan Rasika. Sehat selalu, amin. Lancar selalu. Salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan dilancarkan kerja dan semua urusannya. Amin. Sehat dan sukses selalu. Dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berparakat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Saya Jamil Suka-Suka dan Ira Ceria pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.